Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maulidia dengan NIM 2414010162. Di sini saya akan menjelaskan tafsir tentang surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Sebelumnya saya akan membacakan ayat dan artinya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyiru li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu maskinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Yang mana artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Selanjutnya itu saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari ayat 17 ini. Ayat ini turun sebagai bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kebesaran kekuasaannya dan berbagai nikmat yang diberikan kepada para nabi. Dalam tafsir disebutkan bahwa Allah mengumpulkan pasukan Nabi Sulaiman yang terdiri dari manusia, jin, dan burung dalam satu barisan yang teratur. Kisah ini disampaikan sebagai pelajaran bagi umat Islam bahwa kekuasaan dan kemampuan luar biasa yang dimiliki seorang hamba merupakan karunia Allah yang harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Selanjutnya itu dari ayat 18. Ayat ini itu menceritakan peristiwa ketika pasukan Nabi Sulaiman melewati sebuah lembah semut. Seekor semut itu memperingatkan kelompoknya agar segera masuk ke sarang supaya tidak terinjak oleh pasukan yang sedang melintas. Allah menampilkan kisah ini untuk menunjukkan keluasan ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu kemampuan memahami bahasa hewan, sekaligus sebagai pelajaran bahwa setiap makhluk memiliki nilai dan mendapat perhatian dalam kekuasaan Allah. Selanjutnya itu asbabun nuzul dari An-Naml ayat 19. Ayat ini menjelaskan reaksi Nabi Sulaiman setelah mendengar perkataan semut tersebut. Beliau tersenyum lalu berdoa kepada Allah agar mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Ayat ini diturunkan sebagai teladan akhlak bagi umat Islam bahwa kekuasaan, ilmu, dan kedudukan yang tinggi seharusnya melahirkan rasa syukur, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah, bukan kesombongan. Selanjutnya itu tafsir tarbawinya atau nilai pendidikan dari An-Naml ini. Dari ayat 17 itu ayat ini mengandung pendidikan kepemimpinan dan tanggung jawab. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang besar dan terorganisir dengan baik, menunjukkan pentingnya disiplin, keteraturan, dan manajemen dalam menjalankan tugas. Dalam kehidupan mahasiswa, ayat ini mengajarkan kemampuan memimpin, bekerja sama dalam organisasi, serta menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya itu pada ayat 18, ayat ini itu mengandung pendidikan kepedulian sosial dan penghargaan terhadap makhluk lain. Seekor semut yang kecil tetap diperhatikan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa setiap makhluk memiliki hak untuk dihargai dan dilindungi. Bagi mahasiswa, ayat ini mengajarkan pentingnya sikap empati, kepedulian terhadap sesama, serta tidak meremehkan orang lain hanya karena kedudukan, kemampuan, atau latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya itu dari An-Naml ayat 19. Ayat ini itu mengandung pendidikan syukur dan kerendahan hati. Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan besar tidak sombong
tetapi justru mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa ilmu, prestasi, jabatan, dan keberhasilan harus disertai rasa syukur serta digunakan untuk berbuat kebaikan. Di dalam kehidupan mahasiswa, ayat ini mengingatkan agar keberhasilan akademik tidak menimbulkan kesombongan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya surat An-Naml ayat 17-19 ini mengajarkan nilai-nilai pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta rasa syukur kepada Allah. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan semut, Islam mengajarkan bahwa kekuasaan dan ilmu harus digunakan secara bijaksana. Setiap makhluk patut dihargai dan keberhasilan harus disikapi dengan kerendahan hati. Nilai-nilai tersebut penting dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, serta senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.